Cara membuat atau cara membentuk titik support dan titik resistance. Sebelumnya harus diketahui dulu bahwa support dan resistance itu adalah garis yang mewakili arah suatu pergerakan saham. Jadi sebenarnya tidak perlu dibentuk pun sudah ada garis support dan resistance, yaitu garis dari moving average itu bisa menjadi support dan bisa menjadi resistance alaminya. Kalau kita lihat dari chart BRI ini terlihat di sini. Ini kita fokus kepada bagian ini. Di sini pergerakan harga saham tersebut ada di atas garis simple moving average 60-nya. Akan rata-rata 60 hariannya. Nah, garis ini adalah garis yang memberikan arah bagi saham BRI. Di bawah ini adalah garis supportnya, atau bisa juga disebut garis ini adalah garis sebagai batas bawah. Semakin harga saham dekat dengan support, artinya harga saham dekat dengan harga idealnya untuk dibeli atau harga murahnya. Juga dengan resistensinya, karena kita tidak tahu apakah support itu bisa ditembus ataupun apakah resisten itu bisa ditembus atau enggak. Kalau support tersebut ditembus, artinya itu bukan harga paling rendah lagi, sudah menjadi harga yang tinggi, karena support jika ini ditembus, ini sudah menjadi garis resistensinya. Ini ketika dia ditembus, ini sudah menjadi garis resistensinya. Nah, makanya dia akan terus turun, arahnya akan selalu melemah karena berada di bawah garis resisten. Oke, sekarang bagaimana cara membentuk garis support dan resistance yang tidak alami atau kita bisa bentuk sendiri? Adalah caranya dengan mencari titik-titik level penutupan harga yang membentuk satu pola tertentu. Bisa itu sideways, bisa itu uptrend, bisa itu downtrend. Kita coba cari di sini. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3. Ini yang supportnya ini membentuk satu barisan tertentu. Nah, ini bisa terlihat secara maya. Ini bisa berarti pergerakan harga sahamnya memiliki arah ke atas. Kita coba bikin garisnya. Ini pun juga dipertemukan. Nah, maka ini menjadi support dan ini menjadi resistance. Karena harga saham tersebut bergerak pada arah seperti ini. Jika ini tembus ke atas, ini jadi support dong. Jika ini ditembus ke bawah, ini menjadi resistance. Contoh lagi, ini ketika dia dalam keadaan uptrend. Coba cari ada nggak dia yang sedang sideways. Nah, 1, 2, 3, 4. Tarik garis. Oke, dapat. Sekarang bawahnya yang mana? 1, 2, 3. Tarik aja lebih nggak apa-apa. Oke. Ini menjadi support dan ini menjadi resistance. Pergerakan sahamnya akan berada pada satu channel tersebut. Jika ini ditembus, maka ini akan menjadi resistance dan ini mencari support baru. Berapa harga support barunya? Lihat ke belakang lagi, harus tengok ke belakang lagi lebih jauh. Pasti dan kemungkinan besar pasti ada harga yang mirip di angka ini. Kenapa dia bisa mantul di sini? Lalu setelah dia mantul, dia akan kembali ke sini. Walaupun dia kembali ke sini, dia tetap akan patuh pada yang di sini nih. Nih, dia sudah pernah ketemu 2 kali, dia akan patuh di sini dan patuh lagi di sini.
sampai pergerakannya akan terus begitu. Nah, baru diomongin kan. Nah, di sini dia nih. Langsung ada dia. Sebenarnya nggak mirip-mirip banget di sini, cuman di sini sepertinya dia gap down dibukanya. Jadi ini menjadi garis supportnya, kenapa dia bisa mantul di sini. Mungkin dia agak bawah lagi, tapi para pelaku pasar sudah keburu ngambil duluan ke atas. Oke, jadi kira-kira begitu cara membentuk garis support dan resistance. Cari titik-titik dari penutupan harga minimal 2 untuk membentuk suatu pola tertentu, arah tertentu, 1, 2, 3 seperti itu. Ini juga bisa nih, 1, 2, 3, 4 jadi resistance, 1, 2, 3 jadi support. Nah, kira-kira bisa begitu. Ketika downtrend bisa nggak? Bisa dong. 1, 2, 3. Nah, ini jadi downtrend juga. Lalu bisa juga dari kita bikin pola-pola tertentu lainnya. Cuman nanti akan coba aku buatkan video yang lainnya. Oke, sekian cara untuk membuat garis atau menentukan garis support dan resistance. Terima kasih.